Satu semoga. lagi yang paling moto dalam hidup saya adalah jangan pernah berhenti belajar. Karena di semua aspek kehidupan selalu memberi pelajaran bagi kita. Wow. Dimanapun Anda berada, tak terasa ini udah di akhir pada Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI 2025. Tentunya masih bersama saya Angelica Ansanai dan narasumber kali ini kita udah merepotkan. Ini sebenarnya rangkaian acaranya sudah selesai, tapi kita masih, Bu, minta tolong podcast boleh ya Bu, ya kan? Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Profesor Dr. Mia Amiati. Ibu terima kasih sudah berkenan hadir Bu. Akhirnya setelah setiap 1 tahun ya Bu ya, saya ngobrol sama Ibu podcast tahun kemarin dan tahun ini boleh diberikan kesempatan lagi. Nah, Ibu mengingat terkait dengan tema kejaksaan tahun ini, Rakernas tahun ini di mana asa cita ditarik dari visi misi Prabowo Gibran tahun ini, penguatan transformasi kejaksaan yang berkeadilan, humanis, akuntabel dan juga modern. Kita udah mengikuti rangkaian kegiatan acara selama 3 hari. Mungkin bisa diberitahu ke Sobat Adiaksa setelah 3 hari ini mengikuti tanggapan Ibu sendiri seperti apa selaku pimpinan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur itu sendiri Bu. Terima kasih Mbak Angel, kembali pada teman-teman semua yang mungkin nanti akan melihat tayangan ini. Kami sangat apresiasi kegiatan Rakernas tahun ini sangat agak berbeda ya, lebih ada yang spesifik bagaimana intelligence artificialnya digunakan sehingga banyak hal yang baru dan mengenai temanya juga sangat luar biasa, sangat mendukung terhadap apa yang kami lakukan di daerah dan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi kami di Kejaksaan. Kemudian dari arahan Bapak Jaksa Agung, beliau juga menyampaikan bahwa bagaimana kita bisa menata untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih baik ke depan dengan mewariskan dari legacy yang nanti akan lebih berguna bagi generasi yang akan datang. Dan dari para narasumber juga sangat luar biasa membuka peluang bagi kami bagaimana untuk bisa mengupayakan bagaimana melaksanakan penyerapan anggaran dengan baik, bagaimana nanti mengelola tata kelola dengan baik, termasuk para jaksa agung muda memberikan arahan-arahan dari mulai memanage talenta-talenta yang ada dalam ruang lingkup SDM-nya ataupun berkaitan dengan teknis penanganan perkara. Jadi sangat bermanfaat sekali dan yang lebih spesial lagi kami bisa reuni dengan semua para kajati se-Indonesia. Wah keren banget ya Bu. Apalagi tema pada tahun ini adalah fokusnya pembangunan nasional ya Bu ya, menuju Indonesia emas di tahun 2045. Nah mungkin sedikit boleh diceritakan Bu ke Sobat Adiaksa untuk Jawa Timur sendiri titik fokusnya adalah mungkin penanganan hukum yang seperti apa atau strategi apa sih yang lagi jadi intens banget untuk Ibu selaku Kajati sendiri dalam penanganan perkara Bu izin. Untuk kegiatan yang paling menonjol adalah bagaimana menerapkan keadilan dengan cara humanis, artinya bagaimana restoratif justice bisa ditegakkan tidak hanya bagi mereka yang memang terjerat masa hukum pidana tetapi juga ada yang jadi korban penyalahgunaan narkotika. Jadi kategorinya sama tertuang dalam aturan Perja 15 nomor 20 tahun 2020 ataupun berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika diatur dalam Perja Peraturan Jaksa Agung nomor 18 tahun 2021. Jadi artinya bahwa di situ kami bukan memberi ruang pengampunan bagi para pelaku tindak pidana, tapi bagaimana secara humanis keadilan bisa ditegakkan. Jadi itulah moto kami bagaimana di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan seluruh kejaksaan Jawa Timur bisa menegakkan rasa keadilan bagi masyarakat. Terus yang kedua, ketika kami melaksanakan penanganan perkara tindak pidana korupsi, tidak berhenti dengan memenjarakan orang atau pelaku tindak pidana, tapi kami mencoba membangun tata kelola yang lebih baik di tempat di mana pelaku berada, satuan kerjanya, institusinya, sehingga ke depan tidak akan lagi terjadi atau terulang perbuatan yang sama yang bukan keuangan negara. Wow keren banget. Berikan tepuk tangan dulu biar saya terkagum-kagum sama apa yang tadi Ibu katakan terkait dengan penanganan perkara yang humanis ya Bu di tahun 2025 ini fokusnya, titik fokusnya. Nah berbicara terkait dengan hal itu tadi juga kita melihat sendiri bahwa Sobat Adiaksa harus tahu bahwa Provinsi Jawa Timur sendiri meraih berbagai macam penghargaan pada saat Rapat Kerja Nasional di 2025. Nah berbicara terkait RJ ya Bu ya, Jawa Timur mendapat video RJ terbaik juara 1
dari seluruh Indonesia di tahun 2025. Boleh dikasih tahu sedikit Bu terkait dengan video RJ itu, apakah di provinsi tersebut bisa mendapatkan karena RJ-nya banyak atau tingkatan RJ-nya yang banyak ditangani oleh provinsi itu sendiri atau seperti apa Bu? Jadi tidak semata-mata pada jumlah atau kuantitas, tapi kami mengutamakan kualitas penanganan perkara. Artinya, ketika teman-teman para kajari mengajukan permohonan penghentian penuntutan dalam merupakan keadaan restoratif, kami melakukan pre-expose, mengevaluasi sampai jauh mana sih betul-betul pelaku tindak pidana ini betul orang yang tidak ada mens rea, kemudian dia bukan pelaku tindak pidana yang residivis, dan juga karena masalah hal yang sangat prinsip, misalnya terdesak ekonomi atau ada kehilafan ketika antara suami istri melakukan perbuatan yang penganiayaan ringan seperti itu. Jadi ada hal-hal yang memang bisa diperbaiki, memperbaiki hubungan antara suami istri, terus membuat upaya bagaimana seorang itu sadar untuk tidak berbuat lagi ke depan. Ada efek jeraknya yang betul bahwa ketika mereka berhadapan hukum bukan masalah hal yang tidak bisa dihindari. Jadi ada kesempatan untuk yang dimilikinya, kemudian adalah tidak ada mensreya untuk melakukan tindakan kejahatan sebelumnya. Dan di sini juga kami tampilkan bahwa setelah pasca di RJ tentu kami mengupayakan agar yang bersangkutan bisa hidup lebih baik. Teman-teman para kajari, contohnya yang ditayangkan di Kajari Gresik itu dalam video yang juara pertama, mereka mencoba untuk membangun tata kelola dengan mencoba berinisiatif mendekati perusahaan BUMN untuk memberikan CSR kepada yang bersangkutan agar hidup lebih baik. Dibangunkan warung kecil-kecilan di halaman rumahnya, kemudian ke dinas pendidikan agar anaknya yang tidak bisa bayar sekolah bisa diberikan kesempatan gratis untuk tidak bayar SPP, karena dia awalnya mencuri karena dapat tagihan dari sekolah untuk bayar uang sekolah anaknya. Jadi akhirnya dia terpaksa mencuri. Jadi tidak ada keinginan jadi penjahat, sama sekali tidak ada, karena desakan masalah yang tidak bisa dihindari seperti itu. Jadi kami berupaya agar pasca RJ ada yang lebih baik hidup ke depannya. Saya ingat amanah Pak Jaksa Agung pada saat pembukaan bahwa kita berbuat sesuatu bukan hanya untuk masa kini, tetapi untuk masa depan yang lebih baik. Keren banget. Jadi penanganan RJ-nya bukan hanya semata-mata untuk restoratif justice itu saja, tetapi juga penanganan untuk agar hidupnya jauh lebih baik. Jadi jangka panjangnya juga diperhatikan ya Bu. Luar biasa sekali Bu, dan seperti yang kita ketahui ini berarti menjadi satu tantangan Ibu sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi khususnya wanita ya Bu. Nah mungkin boleh diberikan harapan ke depan atau pesan ke depan Bu, khususnya untuk Sobat Adiaksa yang mungkin kemarin baru tembus CPNS dan akhirnya sudah menjadi bergabung pada keluarga besar Adiaksa. Terus selanjutnya juga khususnya untuk pegawai-pegawai yang wanita yang mungkin nantinya akan berkarir ya kan, boleh dikasih tips and trick atau harapan serta pesan-pesan ke depan. Harapan saya ketika kita kaum perempuan diberikan kesempatan oleh pimpinan, jangan pernah menyanyikan kesempatan. Artinya gunakan kesempatan sebaik mungkin dan tunjukkan bahwa kita mempunyai kemampuan yang sama dengan siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang kedua, yang paling prinsip adalah bahwasanya bagaimana kita bisa berupaya agar semua yang bisa kita lakukan itu bermanfaat bagi orang lain. Artinya betul-betul nilai kearifan lokal bisa kita terapkan, unsur juridis normatif tetap kita tegakkan, tetapi unsur manfaatnya yang paling utama yang bisa maslahat dunia dan akhirat tentunya. Wow, keren banget. Jadi boleh yang mau tepuk tangan dipersilahkan. Jadi untuk narasumber kita kali ini kita mendapat lagi sharing motivasi buat seluruh pegawai Kejaksaan RI dimanapun Anda berada. Dan Ibu selamat untuk video penghargaan yang RJ yang terbaik nomor 1 di Indonesia dan juga video Mars Pidum yang didapati di Rakernas. Satu lagi yang paling moto dalam hidup saya adalah jangan pernah berhenti belajar, karena di semua aspek kehidupan selalu memberi pelajaran bagi kita. Wow, keren banget. Terima kasih banyak Ibu untuk motivasinya yang selalu diberikan kepada kami. Jadi dari tahun ke tahun Sobat Adiaksa kalau memperhatikan podcast Ibu Mia, kita selalu mendapatkan motivasi di akhir ya Bu ya, selalu mendapatkan kata-kata emas di terakhir dari Ibu Mia. Terima kasih banyak Bu, Tuhan memberkati Ibu di setiap tanggung jawab dan tugas yang dilakukan. Nah, waktu kita sangat terbatas, masih banyak yang mau di-sharingkan oleh Bu Kajati, tapi terima kasih Ibu untuk kesediaannya karena sudah bersama-sama dengan kita. Sobat Adiaksa terus nontonin podcastnya Kejaksaan
ini memang hari terakhir, tapi kita akan masih berjumpa pada podcast Kejaksaan RI yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan seluruh podcast, rangkaian podcast dari narasumber-narasumber kita yang hebat-hebat di Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI 2025. Untuk itu, saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Angelika Ansanai dan sampai bertemu di kesempatan yang lainnya. Sampai jumpa.